Banjir kepung Kabupaten Bekasi, 11 desa terendam. Warga mengungsi di tengah hujan tak berhenti. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari 18 Januari 2026 kembali mengingatkan warga akan rapuhnya daerah ini terhadap bencana banjir. Air yang datang perlahan berubah menjadi gelombang kecemasan, merendam rumah, jalan, sekolah, hingga fasilitas umum di sedikitnya 11 titik wilayah. Di beberapa lokasi ketinggian air bahkan mencapai 2 meter, memaksa warga meninggalkan rumah demi menyelamatkan diri. Air naik sangat cepat, dalam 2 jam sudah setinggi dada orang dewasa, ujar salah seorang warga Kali Ulu, Desa Karangraharja, Cikarang Utara. 11 wilayah terendam air hingga 2 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 11 titik terdampak banjir dengan variasi ketinggian air antara 70 cm hingga 2 meter. Wilayah dengan kondisi terparah berada di Kali Ulu, Desa Karangraharja, Cikarang Utara, 200 cm. Kampung Poncol, Desa Tanjung Sari, Cikarang Utara, 150 cm. Kampung Parung Lesang, Desa Pasir Anji, Cikarang Pusat, 100 cm. Kampung Kalendrowak, Desa Karangsari, Cikarang Timur, 100 cm. Sementara wilayah Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, hingga Karangbahagia juga ikut terdampak dengan ketinggian air yang bervariasi. Genangan tidak hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga memutus akses jalan lingkungan, membuat kendaraan tidak dapat melintas. Warga mengungsi, pendataan terus berjalan. Kabid Kaduratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan bahwa sejumlah warga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun jumlah pasti pengungsi masih dalam proses pendataan. Ada warga yang mengungsi namun masih dalam pendataan. Fokus kami saat ini pada evakuasi dan identifikasi kebutuhan di lapangan, ujarnya. Petugas BPBD bersama relawan dan aparat setempat bergerak sejak pagi hari mengevakuasi warga lansia, anak-anak, serta warga yang rumahnya terendam penuh. Di beberapa lokasi, warga terpaksa menggunakan perahu karet atau berjalan menembus air dengan arus. Aktivitas lumpuh, sekolah, dan warung terendam. Banjir bukan hanya merendam rumah warga, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari. Sejumlah sekolah dasar terendam air, memaksa kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara. Warung kecil, bengkel, hingga kios kelontong milik warga ikut terendam, menambah beban ekonomi masyarakat. Modal pedagang habis terendam, air masuk sampai kulkas dan etalase, keluh seorang pedagang di Babelan. Bagi warga berpenghasilan harian, banjir bukan sekadar musibah alam, tetapi ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup. Banjir yang terus berulang. Kabupaten Bekasi bukan wilayah baru dalam peta banjir tahunan. Setiap musim hujan, wilayah ini hampir selalu masuk daftar daerah rawan gangguan. Kombinasi antara curah hujan tinggi, buruknya drainase, penyempitan sungai, serta alih fungsi lahan membuat air sulit surut dengan cepat. Warga pun mulai mempertanyakan solusi jangka panjang. Setiap tahun banjir, setiap tahun juga cuma evakuasi, tapi setelah itu banjir lagi, ungkap seorang warga Tambun Utara. Tantangan di lapangan. Petugas di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari arus air yang masih deras, akses jalan yang tertutup genangan, hingga keterbatasan logistik di beberapa titik. BPBD saat ini memprioritaskan 1. Evakuasi warga terdampak, pendataan kerusakan rumah, distribusi bantuan darurat, pemantauan potensi banjir susulan, cuaca yang
belum sepenuhnya membaik membuat potensi banjir susulan masih mengintai. Harapan warga solusi nyata bukan sekadar bantuan. Bagi warga Bekasi, bantuan makanan, selimut, dan pengungsian memang penting. Namun yang lebih penting mereka harapkan adalah solusi nyata agar banjir tidak terus menjadi rutinitas tahunan. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, penataan permukiman bantaran sungai, serta pengendalian pembangunan dinilai menjadi kunci utama. Kalau tidak dibenahi dari hulunya sampai kapanpun, kami akan kebanjiran terus, ujar seorang tokoh masyarakat Cikarang Timur. Bekasi kembali bertahan. Di tengah genangan, warga Bekasi kembali menunjukkan ketangguhan. Sebagian warga saling membantu mengangkat barang, menyelamatkan kendaraan, hingga menyiapkan tempat pengungsian darurat di musola dan balai warga. Anak-anak tetap bermain di pengungsian, sementara para orang tua berharap hujan segera reda dan air segera surut. Banjir mungkin telah merendam rumah, tetapi belum mampu merendam semangat warga Bekasi untuk bertahan. Penutup, banjir di Kabupaten Bekasi bukan sekadar peristiwa alam, melainkan peringatan keras bahwa persoalan lingkungan dan tata kota harus segera ditangani secara serius. Tanpa langkah nyata, banjir akan terus menjadi cerita yang berulang setiap musim hujan di tempat yang sama dengan korban yang sama. Kini seluruh mata tertuju pada upaya pemerintah dan kesadaran bersama untuk menjadikan Bekasi bukan lagi langganan banjir, melainkan contoh daerah yang mampu bangkit dari bencana.